pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita adalah jaga dan lindungi sumber daya alam hayati ikan dan tumbuhan di Kalimantan Tengah. Untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Jurnal Televisi bersama dengan Bapak Sondang Sitawerus, SSI MSI. Saya sapa dulu Bapak sebagai Kepala Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Kalimantan Tengah. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Olivia. Apa kabar? Sehat. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Pemirsa, kita ingin mengetahui apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Balai Karantina ini. Kemudian, mengapa Balai Karantina ini menjadi garda terdepan untuk Indonesia khususnya dan juga untuk Kalimantan Tengah. Nah, kemudian apa saja fasilitas yang dimiliki oleh teman-teman di Balai Karantina dan apa saja yang mereka jaga dan yang harus kita jaga sampai saat ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Baik pemirsa, kita langsung saja Pak Kepala, tadi kan di prolog kita mengatakan apa sih yang menjadi tugas dan fungsinya dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini sendiri? Baik, sebelum saya jawab, saya sapa dulu ya pemirsa. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sondang Sitawerus. Dari belakangnya aja udah ketahuan dari mana asalnya Mbak. Iya, Sumatera Utara. Kebetulan pada saat ini saya dipercaya menjadi Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Kalimantan Tengah. Nah, tadi Mbak Olivia sudah bertanya terkait dengan tupoksi kami. Ya. Tapi supaya gampang dicerna oleh pemirsa, saya coba jelaskan bahwa kita Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati hewan, ikan dan tumbuhan yang sangat besar. Bahkan kita itu disebut sebagai mega biodiversity kedua setelah Brazil. Jadi ini tentunya kalau bisa dimanfaatkan akan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat Indonesia. Bapak mengatakan tadi kalau, berarti ada sesuatu di balik kata kalau. Iya, nanti akan saya jelaskan. Sabar Mbak. Oke, lanjut ke pasti. Jadi ini tentunya harus ada yang kita jaga dan ada yang harus kita lestarikan. Tidak boleh semuanya kita ekspor dan dieksplor luar ekspor. Iya, nggak boleh. Nah, disitulah makanya muncul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dulunya ini undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Nah, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 bahwa pelaksanaan perkarantinaan itu dibagi dua. Satu dilaksanakan oleh BKIPM khusus menangani karantina ikan. Satu dilaksanakan oleh Barantan, Badan Karantina Pertanian, yang menangani karantina hewan dan tumbuhan. Berarti Barantan sama Barantin ini berdekatan, Pak? Barantin. Kemudian Barantin, iya. Nah, tadi itu kan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Nah, sekarang berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2019 ini digabung menjadi Badan Karantina Indonesia. Ya, nah, gitu. Iya, yang kita singkat dengan Barantin. Nah, tugas Barantin itu apa? Kalau tadi saya sampaikan bahwa Indonesia itu banyak keanekaragaman sumber hayati, sangat melimpah. Nah, tentunya harus ada yang kita jaga. Ya. Kemudian cara menjaganya bagaimana? Yaitu dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina. Dan juga organisme pengganggu tumbuhan karantina. Baik itu di antar areakan di wilayah negara Indonesia maupun masuk dan keluar negeri. Nah, inilah yang kita jaga bersama.
Nah, pertanyaan berikutnya Pak, ini Bapak mengatakan tadi menjaga keluar masuknya, khususnya juga dari Indonesia keluar atau sebaliknya. Ya. Kan selama ini orang banyak taunya bea cukai Pak, yang ngurusin yang begituan Pak. Iya betul keluar Mbak. Masuk. Nah itu seperti apa jabarannya di sini? Inilah mau kita jelaskan kembali bahwa untuk menjaga ini kami petugas Barantin itu pasti hadir di seluruh bandara dan seluruh pelabuhan. Kalau perbatasan Pak? Perbatasan juga ada. Di semua perbatasan PLBN juga kita ada. Nah, kemudian kita itu sebelum ke bea cukai harusnya memang ke karantina, ke Barantan dulu yang terkait dengan media pembawa yang tadi HPHK, HPIK, OPTK. Kenapa? Karena ketiga penyakit karantina ini itu dapat nanti merusak kelestarian yang tadi saya sebutkan. Pernah ada kasus nggak Pak? Gara-gara yang sebiji doang kayaknya nih bisa kena yang lain? Banyak Bu kasus seperti itu. Cuman ya untuk saat ini kita di contoh Pak. Contoh waktu itu kita yang saya tugas itu dulu di Sumatera Utara. Itu kan dulu di Danau Toba itu banyak ikan mas. Ya. Nah, masuklah itu ikan mas dari luar. Kita nggak tahu dari luar dari mana. Masyarakat membawanya tanpa melapor ke karantina. Nah, ternyata ikan yang dibawa ini sudah berpenyakit virus yang namanya KHV, Koi herpes virus. Masuklah itu ke Danau Toba. Semua mewabah, mati semua di sana. Oke, nah, Pak. Iya, karena memang yang disebutkan dengan penyakit hewan karantina, ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, itu yang dapat mewabah dengan cepat. Gitu. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua hama, tapi yang bisa menyebabkan wabah dengan cepat, yang dapat merugikan sosioekonomi lingkungan, gitu. Termasuk kerugian materialnya sangat banyak di situ Pak? Ya banyak. Nanti kan akan merugikan para pelaku usaha di sana, pembudidaya ikan. Kalau dia hewan, contohnya ada penyakit PMK. Kalau misalnya di babi ada penyakit flu babi. Iya. Kemudian kalau di burung ada avian influenza. Jadi ini semua penyakit-penyakit ini harus kita cegah, harus kita jaga untuk kelestarian yang ada di lingkungan kita. Jadi semuanya harus lapor karantina. Tujuannya adalah itu tadi, untuk menjaga tetap keanekaragaman hayati hewan ikan tumbuhan itu tetap terjaga. Oke. Yang kita ambil contoh kasus tadi, itu datangnya dari luar apa dari dalam negeri sendiri Pak? Ya, ada yang dalam negeri, tapi ada juga yang dari luar. Artinya gini, kalau di dalam negeri itu kita biasanya, ini kan misalnya Pulau Kalimantan ya, yang kita sebut dengan Borneo, One Borneo. Nah, bisa aja ada penyakit yang dari pulau lain, misalnya kita anggap dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi, itu nanti masuk ke sini kalau kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap media-media pembawa tadi. Si inangnya ini tadi. Iya, kita sebutnya media pembawa. Oke, kalau kita ambil contoh kasus lagi karena berbicara karantina, apakah ketika Idul Adha kemudian memasuki masa Natal seperti ini, sebentar lagi, itu kan ada Pak dari luar, hewan dan tumbuhan yang dibawa, itu seperti apa perlakuannya? Jadi kalau misalnya, ya tidak harus pada saat-saat seperti itu kan Bu, pokoknya setiap ada masuk mau keluar itu, kita kalau sudah rutin melapor ke karantina, itu nanti kan tindakan karantina ada di kita. Tindakan karantina yang kita lakukan itu kita sebut dengan 8P. Itu yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan itu nanti tergantung dengan pemeriksaan dokumennya. Kemudian adalah tindakan pengasingan. Kalau misalnya kita curigai bahwa itu media pembawa tadi, baik hewan, ikan, tumbuhan tadi, kita curigai berasal dari wilayah yang berpenyakit, itu lakukan pengasingan. Nah, kita lakukan pengasingan, kemudian nanti akan kita lakukan pengamatan lagi. Kita amati apakah memang mengandung atau terdeteksi ada penyakit hewan karantina, ikan karantina, atau tumbuhan. Nah, kalau memang ada, nanti akan kita lakukan perlakuan. Nah, perlakuan supaya nanti menyuci hamakan penyakit tersebut. Nah, kalau tidak bisa disuci hamakan, mau nggak mau kita harus lakukan pemusnahan. Gitu. Sampai seperti itu? Sampai seperti itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan itu.
Kalau yang untuk konsumsi juga sama Pak? Sama, karena media hawa itu untuk pangan. Iya, konsumsi gini juga Bu, makanya kan kita di karantina itu jangan berpikir bahwa ini kan konsumsi, Ya. ini kan akan dimakan oleh orang. Terus dimasak Pak, mati hamanya Pak. Dimasak dan mati hamanya dimusnahkan di perut katanya. Nah, kita jangan lupa bahwa sampah-sampah itu tadi yang menyertai dia, itu bisa jadi faktor nanti menularkan penyakit. Jadi kita nggak bisa jamin, kita tetap harus periksa apakah memang media membawa tadi yang akan dimasukkan, terutama kalau kita di sini pemasukan ke sini, itu kita harus jamin apakah memang dia sudah bersih atau sudah kita anggap sudah bebas dari penyakit hama, penyakit ikan karantina, HPHK dan OPTK tadi. Masing-masing jenis ini mempunyai target waktu sendiri. Berapa lama Pak? Masing-masing. Misalnya kalau ikan, misalnya berapa lama diketahui. Seberapa lengkap teman-teman di Kalteng ini memiliki laboratoriumnya dan fasilitasnya ya. Jadi kalau kita di Barantin ya, terutama yang ada di BKIPM Kalteng, itu kita sudah memiliki laboratorium baik di karantina hewan, baik di karantina ikan maupun di karantina tumbuhan. Kita ada laboratoriumnya. Namun ada memang parameter-parameter yang tidak bisa kita lakukan di sini, tapi kita semua terintegrasi. Kalau tidak bisa di sini, kita akan kirim nanti ke Kalimantan Timur misalnya. Kalau Kalimantan Timur juga tidak bisa, maka kita kirim ke BUS, Balai Uji Standar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan di Jakarta. Itu lengkap semua. Gitu. Itu udah bertaraf internasional. Kalau untuk Kalteng sendiri Pak, yang paling banyak yang dikarantina atau yang paling banyak dalam tanda kutip ditangani teman-teman? Kalau untuk karantina hewan paling banyak kita tangani terkait dengan sarang burung walet. Itu paling banyak. Nah, ditambah lagi nanti ada hewan-hewan peliharaan, misalnya anjing, kucing, itu ada memang. Tapi yang paling banyak itu adalah sarang burung walet. Kalau untuk ikan, itu masih didominasi oleh ikan-ikan hasil laut. Misalnya kepiting bakau, rajungan, kemudian ada juga bawal, kemudian hasil-hasil laut pada umumnya. Nah, ketika yang tumbuhan belum nih. Yang tumbuhan itu didominasi oleh produk sawit, bisa CPO gitu. Ada juga yang karet, ya. Itu banyak kita tangani di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak caranya ketika kita nih mau ekspor kepiting? Kan juga kita suka mendengar tuh balai karantina memusnahkan ini, kemudian barang karantina meloloskan ini, sudah uji sertifikasinya sudah oke. Dari sekian banyak itu gimana Pak? Nih dalam bus-bus sudah di-pack rapi nih, kayak kepiting kan diikat besar-besar. Itu ujinya gimana Pak? Oh, jadi gini Pak. Nah, itulah memang perlu sosialisasinya. Jadi karantina itu gosok bukan melulu adanya di border, di pelabuhan, di bandara. Tidak seperti itu cara kerja kami. Cara kerja kami itu adalah melakukan monitoring, pemantauan. Jadi kami itu jemput bola sebenarnya, jemput bola untuk melihat, memetakan bahwa di suatu daerah itu ada penyakit apa. Jadi kita melakukan itu setiap tahun rutin, 2 kali setahun. Nah, ditambah lagi kalau misalnya nanti ada mau dikirim, dilalu-lintaskan, maka kita kan sudah punya pemetaan nih, bahwa ini asalnya dari sana. Kemungkinan besarnya penyakitnya adalah ini. Kita pastikan lagi dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kita sudah punya map. Udah mapping duluan. Iya, ada mapping duluan. Jadi cara kerja karantina itu kalau misalnya seperti tadi, kalau dulu itu kita namanya dengan end product testing. Di situ datang kita periksa. Nah, itu tidak akan bisa mewakili keseluruhan. Siapa tahu keselip-keselip ya Pak, yang induknya dari sana. Iya. Jadi makanya kita lakukan dengan cara pemetaan tadi. Kalau yang masuk, kita ambil contoh, kita kan kawasan food estate nih Pak, sudah ditetapkan secara nasional. Itu kan banyak varietas-varietas padi yang masuk ke Kalteng. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, itu tadi Bu, kita kan sudah punya pemetaan nih. Dia masuk dari mana nih? Misalnya masuk dari wilayah Sumatera. Sumatera apa? Itu udah ada petanya di kita. Semua sudah terpetakan. Nah, kalau misalnya di Sumatera, anggaplah ini anggap dari Sumatera Selatan, bahwa padi yang berasal dari Sumatera Selatan, kewaspadaan kita OPTK-nya adalah ini. Maka kita nanti targetnya ke situ, yang utama. Nanti dari Sumatera Utara, kan teman-teman di Barantin Sumatera Utara juga sudah ada tuh pemetaannya. Nanti kita
lihat dari Sumatera Utara bahwa targetnya yang sudah di sana adalah ini, gitu. Inilah yang bisa menjamin produk kita lolos uji kemudian sertifikasi itu. Iya. Nah, kalau untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri Pak, masyarakat seperti apa? Iya, sebelum ke sana. Oh, belum ya. Jadi karena ini kalau udah sertifikasi nanti akan lain cerita lagi, tapi saya ingin menjelaskan gini, bahwa itulah bedanya karantina zaman dulu Undang-Undang 16 tadi dengan karantina yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu adalah tindakan karantina aja yang berlaku di sana. Kalau kita sekarang sistem. Jadi sudah sistem karantina bahwa semuanya tersistem. Terintegrasi antara UPT yang satu dengan UPT yang lain nanti dalam satu sistem dia. Gitu. Itu belum masuk ke sertifikasi ya Pak ya? Belum. Oke, berarti kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, jaga dan lindungi sumber daya alam hayati ikan dan tumbuhan di Kalimantan Tengah. Masih bersama Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah. Kita lanjut Pak, tadi sempat terpotong. Kemudian kita lanjut juga nanti bagaimana teman-teman di luar sana itu untuk mendapatkan sertifikat itu. Ya, jadi prosesnya kan setiap ada rencana untuk melakukan pengiriman atau melalui lintaskan medium bawah hewan ikan tumbuhan tadi, itu wajib lapor ke karantina. Nah, kalau dulu kan dia cara melaporkannya itu datang ke kantor, kemudian melaporkan, pulang lagi, datang lagi untuk mengetahui apakah sudah hasilnya sudah terbit atau tidak. Birokrasi kompleks. Birokrasinya kompleks. Nah, sekarang kita ada inovasi baru. Barantin ini tanggal 9 kemarin sudah launching ada aplikasi sistem yang namanya dengan Best Trust. Best Trust, kepercayaan basic dasar. Ya, perusahaan. Itu kalau kata saya, kalau kata Bapak. Nah, Best Trust itu adalah Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology. Nah, aplikasi ini nanti akan membantu teman-teman para pelaku usaha, kita sebutkan pelaku usaha, itu nanti dari rumah aja dia melaporkan. Baik dia melalui perangkat komputer, PC, maupun perangkat HP. Udah bisa, dia berbasis web. Jadi dia hanya melaporkan ke situ, kemudian teman-teman nanti di pelayanan akan melihat, mendata. Nah, kalau memang itu nanti adalah media pembawa yang memang tidak dilarang, tidak dilindungi, bisa dibebaskan, itu nanti tinggal terbitkan sertifikat, tapi lagi tidak di print. Itu sudah pakai barcode. Jadi kemarin itu hitung-hitungan kita untuk sementara ini bisa menghemat anggaran negara itu sekitar 5,5 M setahun dengan adanya Best Trust ini. Nah, dengan adanya Best Trust ini tentunya akan mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan, untuk mendapatkan sertifikat tadi, sertifikat kesehatan namanya. Kita juga di lingkungan BKHIT Kalteng juga memiliki inovasi sendiri. Namanya apa? Namanya adalah KIS OC. Ini memang belum kita launching, tapi ini kita sedang kerjakan. KIS OC itu adalah Quarantine Information and Services One Click. Jadi nanti di setiap, kan sekarang ini banyak aplikasi, Mbak. Banyak aplikasi, ada aplikasi A, B, C, terkait dengan informasi juga banyak. Nah, sekarang kita mau satukan itu semua. Jadi di situ satu klik, mau informasi apa mau diperoleh oleh teman-teman para pelaku usaha. Contoh ini, saya mau ngirim ikan, contohnya. Kalau saya mengirim ikan ke Jakarta misalnya, sekian ton, berapa sih? Apa yang harus saya lakukan? Berapa yang harus saya bayar kalau memang ada bayarannya? Persyaratannya apa saja? Nanti tinggal klik aja di situ. Nah, tinggal klik di situ udah tahu semua. Nah, nggak perlu lagi membuka aplikasi lain. Nanti balik aja lagi ke aplikasi KIS OC tadi,
masukkan ke Bestras. Nanti Bestras isi semua data-datanya, udah klik. Oke, saya penasaran Pak. Kemudian bagaimana mensosialisasikan ini ke masyarakat yang di daerah di dalam-dalam sana Pak, yang jauh dari akses informasi dan juga mereka tidak terpapar secara digitalisasi. Ya memang inilah tugas kita, tapi terima kasih Mbak, ini kami sudah diundang. Sebelumnya saya berpikir kemarin justru dengan adanya seperti ini para pelaku usaha, kita sebutkan pelaku usaha ya, para pelaku usaha yang ada di pelosok-pelosok itu bisa terjangkau. Karena kan banyak tuh Pak, ada walet, saudara-saudara kita di sana, Iya. Kemudian yang namanya karet, Iya. sawit, itu kan di daerah-daerah pedalaman yang minim sinyal lah Pak. Iya betul. Black spot kalau orang bilang. Nah itu seperti apa mereka supaya mereka tahu, kemudian bagaimana sih mereka nih harus mensertifikatkan Iya. mereka nih sehingga itu layak keluar. Kalau layak kan moda transportasi ya Pak, layak keluar. Layak. Jadi betul. Nah ini tugas kita bersama ya. Kalau untuk saat ini yang dapat kami lakukan itu pada saat kami melakukan pemetaan tadi. Kami kan melakukan pemetaan itu tidak, misalnya tahun ini di desa A, tahun depan kita mungkin akan rubah desa B. Pada saat itulah selalu kita gunakan itu banner-banner itu. Selalu kita bawa itu. Selalu kita bawa, kemudian melalui medsos juga ya. Tapi ya kalau tadinya kurang internet dan segala macam, berarti banner yang bisa kita pakai. Dan pada saat itu setiap 2 kali setahun itu biasanya beda musim. Musim hujan dan musim kemarau kita lakukan. Itu setiap daerah-daerah itu nanti kita bawa banner itu. Nah disitulah kemudian ada juga yang namanya ya apa namanya itu, yang informasi-informasi terkait dengan Barantin, pamflet ya kita bawa itu. Kemudian seberapa teman-teman dari Barantin sendiri bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat menggunakan kearifan lokal setempat? Ya ini dia juga tetap kita gini, Barantin ini tidak bekerja sendiri. Tadi kan saya sampaikan bahwa Barantin ini adalah sebuah sistem. Jadi sistem ini bukan hanya berada di Barantin itu sendiri. Sistem ini harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kita harapkan dengan kerjasamanya nanti justru mereka yang akan mensosialisasikan ke teman ya pelaku-pelaku usaha kecil-kecil tadi. Gitu. Kita tahunya kalau Barantin ini kebanyakan di bandara sama pelabuhan. Kemudian daerah-daerah perbatasan itu seperti apa perlakuan dari teman-teman? Karena kita tahu di daerah perbatasan Kalbar aja, kita ambil contoh di sini, itu kan pintu masuk yang paling efektif untuk barang-barang ilegal. Ya. Nah, kemudian seperti apa teman-teman ini juga mencegah yang namanya masuk narkoba segala macam hal-hal yang diharamkan? Ya. Nah, kan termasuk tugas Pak. Iya betul. Kan ada juga sekarang kan ditemukan krotong kan, nah itu kan kalau Barantin mengkarantina kan sudah jelas tahu zat-zat apa. Nah itu seperti apa Pak? Ini saya simpulkan dengan yang namanya bioterorisme. Okay. Jadi memang sekarang ini kan negara ini bukan lagi menghadapi perang yang langsung kelihatan gitu, tapi sudah melalui bioterorisme tadi. Nah ini tentunya tadi ada hubungannya dengan PLBN. Kita justru arahan dari Pak Presiden kemarin, PLBN itu harus diperkuat. Jadi setiap PLBN kita itu sekarang setelah dipenuhi oleh teman-teman karantina. Iya, karena tugas yang paling berat itu sekarang di PLBN. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya kita bukan sujun dengan negara tetangga ya, tapi bisa jadi mereka akan memasukkan barang-barang yang ilegal tadi, tapi dengan tidak langsung menyampaikan bahwa ini adalah barangnya A, tapi justru dimasukkan ke barang-barang yang dibawa tadi, hewan, ikan, tumbuhan tadi. Nah ini betul-betul di PLBN kita ada. Nah itu kan biasanya di Kaltara ya, daerah perbatasan, Kalbar, itu lengkap. Iya, jalan. Katanya sekarang bukan jalan tikus lagi. Jalan gede. Jalan gajah. Jalan gajah. Tapi itu semua. Nah, teman-teman di PLBN itu yang ada di Kalbar dan Kaltara itu bekerjasama dengan para pihak lainnya, tentara, polisi, lengkap itu semua. Jadi itulah fungsi bahwa memang Barantin ini sangat perlu. Karena itu tadi yang mau kita hadapi ini sekarang bukan lagi hanya ancaman penyakitnya, tapi sudah ancaman bioterorisme tadi, gitu.
kalau misalnya sampai teman-teman ambil contoh aja, kita pura-pura dari sini Pak, kecolongan masuk barang dari luar atau keluar tanpa kita mengetahui materi, kemudian yang namanya kerugian itu seperti apa sih Pak untuk negara? Ya, bisa kita bilang tak bisa dihitung ya. Contoh tadi Bu, Mbak, yang ikan yang bervirus masuk ke Danau Toba tadi hanya mungkin beberapa ekor, tapi seluruh keramba-keramba yang ada di Danau Toba itu habis semua. Nggak bisa kita hitung berapa kerugian itu kan. Makanya yang mau kita harapkan ke para teman-teman yang ada di pemerintah sekarang ini, jangan takut melapor karantina. Karena kalau mahal Pak bayarnya Pak? Tidak mahal. Karantina itu adalah paling murah mungkin, karena kita bahasanya itu bukan penerimaan negara berbentuk pajak, enggak, tapi negara bukan pajak. Kalau dihitung dari nilai yang akan dikeluarkan itu ya kecil lah, paling 5.000 biaya sertifikat. Oh iya, tadi kan kita belum sempat Pak untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa? Apa saja yang menjadi kriterianya bahwa ikan, hewan, tumbuhan ini layak? Ya itu tadi kan memang kita karantina ini adalah sebuah sistem. Sebuah sistem, kita juga menjaga atau melakukan tugas-tugas yang dititipkan oleh bisa pemerintah daerah. Bisa juga tugas-tugas dititipkan oleh misalnya BKSDA. Ada yang dilindungi. Dia memang tidak berpenyakit, tapi dilindungi. Nah ini, ya contoh. Nah banyak yang dilindungi, itu tetap akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan itu ya tadi bahwa dia adalah tidak media himbauan yang dilindungi. Kemudian ya tentunya adalah media himbauan yang sudah dinyatakan bebas dari HPHK, HPK atau OPTK. Nah itu tadi makanya ada kita buat KIS OC ini. Nanti akan dilihat di situ bahwa kalau misalnya saya mau ngirim hewan ini, apa yang harus saya lakukan? Sebelum mereka melaporkan ke Bestras tadi, udah klik aja informasi karantina itu apa. Nanti lihat di situ semua akan, oh ya ternyata ini bisa saya lalu lintaskan gitu. Tinggal nanti Bestras udah selesai. Kalau headline-nya Pak, apa sih Pak sebenarnya keunggulan atau manfaat daripada kita nih memberikan karantina, kemudian kita harus mengkarantina itu? Nah tadi kan sudah saya sampaikan Bu, bahwa Indonesia itu adalah negara kedua yang memiliki keanekaragaman sumber hayati. Nah kalau kita lengah di sini, itu tadi ini akan tergerus. Contoh misalnya sekarang ini ada penyakit yellow apa itu ya? Yang jelas bukan yellow pager Pak. Lethal yellowing. Itu masih ada di Brazil. Itu nanti kalau itu masuk ke kita, itu sawit, kelapa gitu, itu ini bisa mati semua. Berarti kalau untuk merusak sesuatu atau daerah atau apa melalui virus seperti ini lebih gampang? Gampang. Makanya yang berdasarkan penyakit hama, penyakit karantina, hama penyakit hewan karantina, ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, ini yang paling gampang untuk merusak negara. Karena kalau masuk aja, dan ini spesifiknya gini Bu, kan banyak orang itu teman-teman mungkin para pelaku usaha kan cuman sekecil. Seekor anggap aja ikan ini. Ya janganlah, kalau seekor itu hanya daging kecil lah. Tapi kalau daging kecil tadi sudah berpenyakit, ini akan berkembang terus. Nanti bisa satu lingkungan itu akan rusak semua, ekosistemnya akan hancur. Nah ini makanya apapun itu nanti yang akan dikirim, akan dilalu-lintaskan, lapor karantina. Karantina itu bukan hanya sekarang itu hanya penegak hukum lagi, enggak. Dia sudah bergerak ke bagaimana pembinaan, memberikan wawasan ke mereka-mereka, edukasi, gitu. Jadi makanya sekarang ini sistem kita, makanya sistem karantina ya disebutkan. Sistem karantina ini sekarang adalah ada yang namanya pre-border, border, dan post-border. Kalau dulu kita itu di border aja, pelabuhan. Nah sekarang itu ada pre-border. Pre-border tadi, contoh yang mau kita kembangkan ke depan itu adalah bahwa kita akan menginspeksi negara-negara asal itu. Jangan sampai nanti mereka masuk baru bawa penyakit. Kita harus sudah menginspeksi
di negara asal itu sendiri sudah harus kita pastikan bahwa itu bebas dari penyakit. Nah, kemudian deteksi dini ya, pre-border kalau bahasa kita. Nah, di border tetap harus ada, kan mungkin ada yang lewat di border tetap kita harus ada. Nah, kemudian di post bordernya apa yang kita lakukan? Nah, itu kita lakukan untuk ketertelusuran. Oke. Dalam satu item itu berapa lapis, Pak? Penjagaannya ratusan, itu iklan, Pak. Ratusan. Berapa lapis? Maksudnya kan tadi udah dari ordernya sendiri, kemudian lanjut, itu sampai berapa lapis, Pak? Jadi biasanya kita itu kan ada di tempat-tempat pemasukan ya, ada tempat pengeluaran. Dari sini misalnya kan kita nggak bisa menyatakan 100%. Ada aja yang mencoba-coba untuk ilegal gitu ya. Tapi di tempat tujuan itu nanti akan ada pemeriksaan lagi. Tetap akan ada pemeriksaan lagi. Nanti di sana gini, kalau misalnya seandainya lah dari kita itu lolos, karena mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, di tempat tujuan itu kemungkinan besarnya tidak bisa lolos. Kenapa? Karena akan diawasi kapal yang masuk diawasin, kemudian pesawat yang masuk juga akan diawasin. Nah, nanti konsekuensinya ketika itu masuk ketahuan, itu nggak ada cerita, itu langsung kita musnahkan. Nah, apa tindakan yang dilakukan atau sanksi bagi masyarakat atau subjeknya ini tadi ketika dia tidak memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari karantina? Iya, tindakannya jelas di pasal 89, nanti kalau dibaca 89 sampai 91 itu nanti terkait dengan impor, berarti dari negara tertentu yang masuk itu bisa kena pidana 10 tahun atau denda 10 miliar atau kurungan badan ya 10 tahun 10 tahun kan kena kurungan badan. Kemudian kalau ekspor itu nanti kena 3 tahun dan denda 3 miliar. Nah, kalau antar area misalnya dari Kalimantan ke Sumatera tadi itu nanti kena 2 miliar atau 2 tahun. Jadi selalu ada dendanya, denda dan pidananya. Cuman kita itu kalau untuk antar area sekarang masih melakukan pendekatan ya persuasif lah, jangan sampai melakukan itu. Tapi dendanya itu kalau pidana tadi kalau memang sudah kita anggap membahayakan, contoh nih sengaja dia membawa HPHK, HPK sengaja ya, dan OPTK, itu bisa nggak ada cerita, nggak ada toleransi. Oke, iya. Langsung berarti ya, Pak? Langsung kita pakai. Kalau misalnya mereka kedapatan, kita ambil contoh aja, misalnya ekspor kepiting bakau. Iya. Nah, mereka ini udah kedapatan aja dalam bahasa kita. Itu terus barangnya dikemanakan, Pak? Dimusnahkan kah? Atau dititipkan di tempat sitaan negara? Kan nggak mungkin, Pak. Orang dia bergerak, hidup. Nah, itu seperti apa perlakuannya? Barang sitaan ini tadi. Anggap aja itu kan barang sitaan negara. Jadi kalau ini case-nya kepiting bakau ya, ada barang hidup lah kita bilang. Yang namanya tindakan karantina yang tadi saya sebutkan itu 8P, itu ada 3 yang kita lakukan itu di luar pembebasan. Ada yang namanya penolakan, penahanan dulu, ditahan dulu, kemudian ada yang namanya penolakan, ada pemusnahan. Nah, kepiting bakau kalau yang terakhir nggak enak, Pak? Kayak enak. Kan sayang. Ya nggak ada kata sayang kalau udah berpenyakit. Itu tadi, jangan kita hanya gara-gara kata sayang, itu nanti semua kepiting yang ada di wilayah kita itu akan musnah semua. Jadi tidak ada kalimat sayang di sana. Memang agak ekstrim kita karantina ini. Tidak ada kata-kata sayang di situ. Tidak bisa kan, Pak, misalnya dilakukan tindakan rehabilitasi atau penyembuhan atau seperti apa untuk menyelamatkan aset ini? Bisa. Dirampas untuk negara. Itu tadi, makanya kan ada yang namanya pengasingan. Sebelum pengasingan ada yang namanya pengasingan, kemudian pengamatan, perlakuan. Perlakuan tadi adalah tujuannya untuk membebaskan penyakit atau hama karantina tadi. Ada yang bisa kita bebaskan gitu. Oke. Kalau untuk Kalteng sendiri ada nggak, Pak, kasus seperti itu? Sejauh ini belum kayaknya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada. Iya. Kemudian bagaimana untuk wilayah Kalimantan Tengah ini sendiri, Pak, yang kita tahu kaya sumber daya alam. Iya. Kita ambil yang hewan, tumbuhan, ikan. Nah, supaya bentang alam ini tidak rusak, aneka ragam hayati itu tidak rusak, tetapi para investor itu dapat berinvestasi dengan aman dan damai, Pak. Caranya gampang. Setiap pelaksanaan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, rutin lapor karantina. Aman itu.
Berarti tetap wajib lapor. Iya, wajib lapor. Walaupun teman-teman tetap melakukan jemput bola itu tadi. Iya. Nah, kemudian bagaimana memberikan kita katakan di sini memberikan keyakinan kepada orang di luar atau di Kalimantan Tengah sendiri bahwa barang yang masuk itu dan barang yang keluar itu aman, apalagi barang konsumsi. Nah, itu tadi. Seberapa besar teman-teman karantina menjamin mutu barang yang masuk? Kalau dinyatakan seberapa besar, kami harus bertanggung jawab 100% dong. Sebagai instansi pemerintah harus menetapkan itu karena tugas kami memang itu. Nah, untuk mendukung tugas kami itu tidak bisa semata-mata oh ini sehat tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, kami tetap harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu tadi laboratorium kami lengkap di karantina hewan, karantina ikan, karantina tumbuhan lengkap semua. Tapi kalaupun ada yang tidak bisa kami periksa di sini, di Balai Uji Standar kita ada di Jakarta itu lengkap semua, udah bertaraf internasional. Dan kita tidak mau membebaskan, kalau bahasa kita kan membebaskan nih, tidak mau membebaskan media pembawa yang belum kita jamin bahwa itu sudah betul-betul bebas. Yang masih terindikasi. Yang masih terindikasi nggak bisa. Jadi kita tidak ada toleransi di sana. Itu tadi kita kalau misalnya menyatakan, udah sayang, cuman segini nggak boleh karena penyakit itu ya nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Kita harus cek laboratorium betul-betul memang kalaupun positif. Jadi biasanya yang kami lakukan itu, Mbak, kalau misalnya kita periksa di sini positif, kita harus melakukan uji banding untuk memastikan lagi. Iya, harus ada second opinion. Tidak semata-mata oh ini nggak lolos ini. Apalagi kalau di belakang lain. Harus memastikan. Nah, itu nggak boleh lagi. Kemudian Pak, bagaimana dari teman-teman ini sendiri untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam kita ini dengan rekanan, kemudian dengan instansi lain, menurunkan ego sektoral masing-masing, Pak? Apakah sulit, Pak? Saya kira nggak sulit. Jadi gini, Mbak ya, saya sudah dari Sumatera Utara lama di sana, kemudian saya juga kebetulan sudah dari Papua. Kemudian di sini, memang kebetulan saya di sini masih jalan sebulan ya. Saya belum beberapa instansi belum saya datangi, tapi beberapa instansi yang kita datangi ketika kita sudah berkomunikasi dengan itu tadi bahwa tugas Barantin itu adalah sangat besar untuk menjaga keanekaragaman tadi, itu mereka terima. Mereka terima, bahkan ada beberapa pemerintah daerah itu yang menitipkan ke kita, ini jangan ya, misalnya waktu saya di Papua dulu itu sama sekali babi dan turunannya itu tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Jadi itu mereka titipkan ke kita karena kita ada di border. Berarti memang khusus untuk wilayah lokal saja? Iya, lokal saja. Kalau yang di sana lokal aja, tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Tapi kalau lokal pun apakah dijamin juga sama teman-teman dari Barantin ini? Kalau lokal aman? Kalau lokal sih kita ada instansi lainnya yang bertanggung jawab ke sana. Tapi kita pada saat dia akan dilalu lintaskan atau dikirim, itu baru tugas kita, tanggung jawab kami. Makanya tadi yang kami jemput bola itu adalah untuk mempermudah para pelaku usaha ketika kita sudah ada pemetaan bahwa penyakit-penyakit yang ada di daerah itu adalah si A, B, C atau betul-betul bebas. Gitu. Kalau untuk SDM sendiri, Pak, teman-teman di Kalimantan seperti apa ketercukupannya? Untuk saat ini saya kira lebih dari cukup. Walaupun belum sepenuhnya cukup ya, karena kita tahu kita juga harus maklum kita ini masih lembaga baru. Ini kan penggabungan dari BKIPM dengan Barantin nih. Tapi saya kira dengan adanya yang kami miliki saat ini masih cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Walaupun teman-teman saya kira di lapangan itu ya ada yang sampai nggak istirahat gitu kan, karena kami 247 Mbak, 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, jadi tidak ada istirahatnya. Walaupun memang bukan berarti tidak ada istirahat teman-teman ya, tapi sistem itu berjalan 247. Berarti pelayanan pun bisa 24 jam? Iya, 24 jam. Dan ini lupa tadi saya sampaikan bahwa kami ada tempat layanan itu ada di kantor induk kita ada di Geobos 20, kemudian ada satuan pelayanan kita yang ada di Ciliriut, Bandara. Kemudian ada satuan pelayanan kita ada di Sampit, kemudian ada di Pangkalan Bun, kemudian ada di Bahaur, kemudian ada di Seruyan. Jadi ini kami ada semua nih. Pelabuhan. Iya. Di situ teman-teman. Jadi teman-teman nanti datang aja ke sana. Petugas kami kalau ada yang tidak melayani,
lapor aja ke kita. Oke, Ya. membuka nomor aduan. Kemudian ini perkara yang kecil aja Pak. Ya. Biasanya namanya masyarakat kan suka tuh Pak bawa kucing, bawa anjing ke luar. Nah, itu pun harus wajib melalui karantina. Wajib. Jadi yang tadi kan saya sampaikan kalau terkait dengan hewan selain sarang burung walet itu adalah hewan peliharaan kesayangan. Ya, biasanya tuh bawa Ya. anjing, bawa kucing. Hewan ya anjing dan kucing. Ini Burung Pak, burung karena sering kita dengar lomba. ya ada juga burung kan gitu. Nah, sekarang yang paling utama misalnya ini hewan dan kucing, hewan peliharaan ini kan. Ya. Nah, ini juga wajib lapor ke kami. Kenapa? Karena ini adalah hewan pembawa rabies. Oke. Berarti dia harus rabies dulu. Harus kita suntik, pastikan bahwa itu sudah disuntik anti rabies. Dan itu artinya tidak kita pilah-pilah kalau hewan A bisa enggak. Pokoknya semua yang bersifat yang merupakan hewan, ikan dan tumbuhan, silakan lapor ke karantina. Berarti yang merasa hewan dan tumbuhan harus lapor. Bukan hewan tumbuhan yang lapor, tapi yang membawa. Oke ya Pak ya. Iya, orangnya. Nanti nggak bisa kita tumbuhan yang melapor. Yang lapor siapa? Nanti kalau dia merasa hewan dia lapor. Itu uniknya di Barantin ini, Mbak. Kenapa? Karena yang kita cegah adalah hewan, penyakit hewan, penyakit ikan, dan tapi sebenarnya kan ini ada pembawanya, ada subjeknya, itu pelaku-pelaku usaha tadi. Nah, makanya dengan adanya siaran ini saya himbau ke teman-teman para pelaku usaha siapapun dimanapun berada, sayangilah bahwa kita ini adalah negara tertinggi kedua yang memiliki keanekaragaman hayati. Jadi kalau tidak rutin melapor atau tidak mau melapor terkait dengan apapun yang dibawa dengan hewan, ikan, tumbuhan tadi, ya jangan salahkan kalau nanti keanekaragaman kita itu hancur. Itu. Termasuk yang tadi Bapak mengatakan walet itu kan sudah dalam bentuk jadi, Pak. Ya. Itu Tetap. Nah, ini tadi ada yang terlewat tadi bahwa dengan kita menjaga dan melestarikan sumber daya hati tadi, Barantin ini adalah bisa kita sampaikan adalah sebagai economic tools, sebagai alat perekonomian. Karena kenapa? Karena kita memiliki kerjasama dengan negara-negara tujuan. Misalnya Cina dengan GSCC, mereka itu kan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh GSCC itu diinformasikan ke kita. Diinformasikan ke kita, misalnya nih walet itu harus bebas dari amonia, harus bebas dari pemutih, kemudian harus seperti ini, ini dilaporkan ke kita. Kita ini akan sampaikan nanti ke para pelaku usaha. Termasuk kemarin zaman CPO, kita katanya grade-nya begini. Iya, itu nanti di karantina itu ada kerjasamanya. Jadi informasi-informasi itu semua itu lewat karantina. Jadi bukan hanya lagi sekarang ini tadi makanya saya sampaikan bukan lagi hanya hanya penyakit enggak. Tapi ada kerjasama yang persyaratan negara-negara tujuan itu disampaikan lewat kita. Kualitas mutunya seperti apa kita nanti lewat kita akan sampaikan ke para pelaku usaha. Nah, termasuk nanti kalau misalnya nih para pelaku usaha ini akan mendaftarkan registrasinya ke Cina misalnya, akan ada GSCC-nya di sana. Itu nanti lewat kita nanti akan memfasilitasi untuk bisa terdaftar di sana. Jadi makanya kita sebutkan sekarang itu adalah salah satu economic tools. Karena secara tidak langsung kita perpanjangan tangan belah pihak. Berarti tidak ada dusta di antara mereka, Pak? Tidak ada dusta di antara kita. Di antara mereka, Pak? Iya. Karena kan udah ada teman-teman ini yang menyampaikan, Pak. Iya. Makanya kan di situ nanti ada kerjasama antar negara. Jadi termasuk nanti Barantin itu sekarang ini kepala badan kita itu sedang akan atau mungkin sudah berangkat ya ke Australia untuk menjalin kerjasama yang seperti ini. Kalau dari segi anggaran, Pak, kan kalau saya baca tuh dapat suntikan dana tuh, penambahan dana anggaran di tahun 2025 ini, karena katanya kan 52% itu ditambah. Itu seperti apa tanggapan dari teman-teman, Pak? Kenapa harus penambahan juga terjadi di teman-teman Barantin? Katanya tadi kan semua sudah bisa bekerja, kemudian tidak memerlukan biaya banyak. Itu seperti apa, Pak? Amin, kalau jadi saya kira nggak jadi, tapi kan kemarin kan diusulkan itu ya.
Jadi memang selama ini fungsi karantina itu belum menjadi suatu sistem selama ini ya. Nah sekarang dengan adanya Barantin kan yang terjadi adalah sistem perkarantinaan. Itu tadi kita belum melakukan yang namanya inspeksi ke negara-negara asal. Yang pre-border tadi itu belum jalan loh Mbak. Yang pre-border tadi masih program wacana. Apabila tadi itu disetujui, itu akan digunakan, nanti petugas kita akan melakukan inspeksi ke negara-negara tujuan yang akan melakukan impor ke kita. Itu namanya pre-border tadi. Jadi sebelum sampai ke kita itu di sana sudah betul-betul terjamin. Tapi kayaknya nggak disetujui loh Mbak. Karena itulah yang membuat teman-teman ini menjadi membutuhkan dana. Satu. Kemudian yang kedua, yang namanya penyakit, yang namanya hama dan penyakit tadi itu kan selalu berkembang dengan perkembangan zaman. Sementara banyak peralatan-peralatan kita itu yang sudah berusia tua, mungkin 20 tahun belum direvitalisasi. Makanya kepada barang kita itu kan sebenarnya program utamanya itu adalah revitalisasi laboratorium. Nah sebenarnya penambahan tadi yang disebutkan tadi itulah untuk ke sana. Yang pelaksanaan program pre-border, kemudian itu akan ditunjang dengan revitalisasi laboratorium. Mungkin tahun depan. Termasuk alat untuk skala apa namanya pemutahirannya itu. Iya, artinya kalau yang sekarang ini mungkin kalau kita periksa dengan alat yang ada sekarang mungkin butuh 2-3 hari. Kita butuh alat yang bisa dalam tempo sekian jam bisa selesai. Tapi kan alat itu mahal-mahal. Jadi makanya kemarin diajukan untuk penambahan anggaran sekitar 50% kalau nggak salah. 52%, Pak. Tapi setahu saya nggak disetujui. Belum. Karena mungkin pemetaan juga ya, kita doakan lah. Apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman itu. Kemudian Pak, kalau misalnya nih kita ambil contoh, karena kan tadi Bapak juga mengatakan kita nih kayak akan hayati ikan sungai. Kalau Bapak tadi mengatakan masih di ikan laut nih yang paling banyak. Kalau misalnya ikan sungai ini Pak, kan banyak tempat kita berlimpah, mau dibawa keluar Pak. Kemudian kita tahu tempat dia nih, media dia hidup ini kurang terlampau ya maksimal lah, tapi tetap pengen nih dikeluarin karena banyak di sini. Itu seperti apa Pak? Kalau saya pakai bahasa yang lebih bahasa ininya gimana? Kalau misalnya nih ada di daerah ini Pak, kita kan tahu di tempat kita kan juga penambangan itu sangat besar Pak. Oh ya. Otomatis ada merkuri, kemudian ada bahan kimia lain-lain. Sedangkan di situ kan ada aneka ragam hayati, kemudian ikan. Nah mereka kan masih berkembang biak tuh Pak. Nah kemudian kita nih dapat banyak, kemudian mau kita bawa Pak keluar. Nah itu memastikan mereka ini tempat hidupnya higienis, kemudian bisa dibawa keluar itu seperti apa Pak? Nah itu tadi Mbak, makanya tugas alatnya udah rusak Pak. Barantin tadi terkait dengan kerusakan itu nanti akan ada sesi baru ya. Tapi terkait dengan media pembawa tadi yang ikan tadi, sebelum dia dilalu lintaskan itu harus kita pastikan bahwa termasuk mutunya itu masih terjamin. Nah itu yang pertama. Kemudian tugas tadi kita pemantauan tadi baik hewan, ikan, tumbuhan bukan hanya semata-mata melihat penyakit ikan, enggak. Kita akan mengecek yang namanya kualitas airnya juga. Tetap akan melakukan pengecekan kualitas air karena kualitas air akan mempengaruhi kualitas ikan. Itu yang pertama. Yang kedua perlu kita sampaikan juga bahwa kenapa tadi Barantin jadi economic tools? Karena data-data itu semua di kita. Jadi data-data ini akan kita gunakan nanti mungkin kalau teman-teman dari pemerintah daerah membutuhkan maupun pemerintah pusat membutuhkan, itu bisa nanti kita sampaikan, tapi melalui pusat ya, bukan kita per UPT. Nah ini akan menjadi salah satu tools untuk pengambil kebijakan. Data ini semua, ini di base trust ini sekarang bagus Bu. Jadi data itu akan terdata semua. Nanti ini akan kalau misalnya ada yang minta langsung bisa terlihat. Ini potensi apa sih yang paling banyak dari Kalteng? Kemudian di ikannya apa, di hewannya apa, tumbuhannya apa, kemudian yang masuk juga. Kan kami periksanya yang keluar dan yang masuk. Nah, yang masuk, kenapa sih masuk? Misalnya telur nih. Kenapa sih telur harus masuk dari Surabaya misalnya? Apa nggak bisa di Kalteng ini menyiapkan ayam-ayam petelur yang kan dari situ bisa diambil kebijakan. Apa rencana-rencana pemerintah daerah pusat daerah setempat untuk mengembangkan bisa dari data itu, data yang masuk ke kita. Jadi
jangan heran juga kalau misalnya teman-teman BPS selama ini bekerjasama dengan kita. Oke. Iya. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya, sebenarnya seberapa besar sih kalau menurut teman-teman Barantin ini keberadaan Barantin itu harusnya ada? Ya 100% wajib. Barantin wajib. Karena tadi masih ada, kata Bapak kan masih ada di pelabuhan, kemudian pelabuhan udara, kemudian pelabuhan laut, kemudian di perbatasan. Nah, kalau wajib itu seharusnya dia ini ada di mana aja? Untuk Kalteng aja Pak, yang lain nanti aja dipikir. Kalau menurut Bapak? Ya kalau kita selain pelabuhan-pelabuhan resmi, sebenarnya kita kan sebenarnya ada yang namanya pemetaan daerah-daerah itu tangkahan atau daerah-daerah pelabuhan non resmi. Ada pemetaan kita di sana. Nah, itu yang bertugas nanti penegakan hukum kita, ada Gakum khusus tim. Nanti tim Gakum ini akan berkoordinasi dengan PH-PH lain untuk melihat apakah memang di pelabuhan-pelabuhan tikus tadi ada kegiatan itu. Kalau ada, ya akan ada yang namanya patroli bersama. Itu patroli bersama juga akan selalu kita lakukan dengan teman-teman yang ada di kepolisian, misalnya Polair, kita lakukan. Berarti keterlibatan Barantin ini wajib ya? Wajib untuk menjaga itu. Iya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung. Enggak terasa ya Mbak? Ya, terasa udah lewat Pak. Yang menjadi closing statement pada malam hari ini, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keberadaan teman-teman Barantin ini begitu penting di tengah masyarakat untuk menjaga keanekaragaman kita, flora dan fauna, kemudian supaya bentang alam kita ini juga tetap terjaga, investasi tetap aman. Oke. Ini udah closing ya. Closing. Jadi terima kasih buat semuanya. Saya menghimbau ke teman-teman para pemirsa yang ada di sini bahwa keberadaan Barantin itu sangat penting. Kenapa? Karena tugas kami adalah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman sumber hayati yang sangat besar. Bahkan saya sampaikan di awal tadi bahwa kita itu termasuk mega biodiversity terbesar kedua setelah Brazil. Nah, kalau teman-teman akan melakukan melaluintaskan atau pengiriman yang bersifat hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya, saya himbau untuk tetap melapor ke karantina. Karantina tetap akan memberikan edukasi ke semua pemirsa yang ada di menonton saat ini, supaya mega biodiversity tadi bisa terjaga dengan baik dan aman. Mari lapor karantina untuk menjaga Kalimantan Tengah. Mana saja Pak? Alamatnya kami ada di Geobos 20, kami ada di Cilikriwut, Bandara Cilikriwut, kami ada di Pangkalan Bun, kami ada di Pelabuhan Sampit, bandaranya juga, kami ada di Seruan, dan kami juga ada di Bahaur. Silakan datangin ke sana. Kalau teman-teman sudah melihat baju kami yang seperti ini, itulah dia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, Bapak Sondan Sitorus, untuk waktunya pada malam hari ini. Kita sudah berbagi, kita sudah sharing. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, kita tegaskan kembali bahwa teman-teman dari Barantin ini ada di pelabuhan laut, mereka juga ada di daerah sungai, kemudian di pelabuhan udara atau bandara. Jadi teman-teman atau pemirsa di luar sana, mari yang membutuhkan jasa dari teman-teman ini langsung saja bisa menuju ke sana. Terima kasih pemirsa. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak terasa juga.